Sales tanpa collection itu bagai cinta tanpa komitmen. Mungkin manis di awal, tapi nyakitin di belakangnya. Kalau kita nggak melakukan satu hal ini, dan diikuti dengan hal lainnya, jangan harap usaha kita yang asalnya konsepnya bagus, itu akan bertahan, akan berjalan, dan bahkan akan berkembang. Satu hal ini adalah, ini bukan sekedar mitos, tapi kenyataannya banyak di lapangan yang jualannya jago, tapi nagihnya loyo. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, kawan-kawan. Penjualan itu tidak berdiri sendiri. Penjualan ada teman baiknya. Penjualan harus diiringi dengan salah satu komponen yang paling utama agar roda bisnis kita berjalan. Omset boleh aja besar, tapi kalau uang belum masuk, ya bisnis itu cuma halusinasi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW, Break Time with gue, Mr. Catur. Dalam rubrik bisnis kali ini, gue akan bahas sesuatu hal yang sangat penting saat kita melakukan sebuah usaha. Ada hal yang menarik yang gue temukan bersama tim gue saat melakukan riset random yang kita lakukan secara acak di beberapa tempat. Pada saat kita tanya apa yang mereka pikirkan pada saat akan memulai usaha atau menjalankan usaha, maka yang pertama adalah produk. Mereka berpikir tentang produk, mereka berpikir tentang fiturnya, packagingnya, warnanya, dan lain-lainnya. Yang kedua, mereka juga berpikir tentang jargon. Kira-kira jargon apa ya yang akan kita bawa untuk mengenalkan produk kita? Lalu yang ketiga, mereka berpikir tentang apakah kita perlu brand ambassador, apakah kita perlu seseorang yang untuk membantu mengenalkan produk, atau kita hanya melakukan secara organik. Dan yang keempat, hasil dari riset tersebut yang mereka pikirkan pada saat akan membuat usaha adalah berapa harganya. Di sini seolah-olah tidak ada yang salah, seolah-olah memang itu yang harus kita pikirkan dan itu harus kita persiapkan untuk membangun sebuah usaha. Tapi ada satu hal yang akan membuat usaha itu berputar. Kalau kita nggak melakukan satu hal ini dan diikuti dengan hal lainnya, jangan harap usaha kita yang asalnya konsepnya bagus itu akan bertahan, akan berjalan, dan bahkan akan berkembang. Satu hal ini adalah penjualan atau sales. Guru bisnis gua pernah ngajarin bahwa kalau kita udah siap dengan produk, kita sudah siap dengan infrastruktur yang akan mendukung bisnis yang akan kita jalankan, maka jangan pernah lupakan dengan namanya penjualan. Dalam sebuah buku yang berjudul Selling is Everybody Activity, karya Henry Klim, dijelaskan bahwa menjual adalah tugas semua orang. Bukan hanya seorang pramuniaga saja, tapi semua orang yang terlibat dalam sistem perusahaan tersebut, dalam sistem bisnis tersebut, dia berkewajiban untuk menjual. Bukan secara direct atau secara langsung bahwa setiap orang membawa produk lalu menjajakan ke calon-calon customer. Misalnya seorang HR, dia bawa-bawa produk, diikuti jualan ke lapangan. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi semua orang punya kewajiban bagaimana mensukseskan sebuah penjualan itu berjalan. Sehingga penjualan itu adalah sebuah proses yang melibatkan semua orang. Bagaimana dari sisi produksi hingga ke tim sales di depan sebagai frontliner, itu berkesinambungan. Nggak mungkin sales bisa jualan kalau dia juga nggak tahu produk knowledge-nya. Nggak mungkin seorang sales bisa menawarkan produk ke calon customer yang akan ditargetkan kalau tidak didukung oleh tim finance yang memberikan batasan-batasan dalam memberikan harga. Dan juga tidak mungkin seseorang bisa melakukan sebuah penjualan baik kalau nggak dibantu juga oleh tim customer service misalnya. Maka semua orang adalah bagian dari penjualan itu sendiri. Setelah melakukan penjualan, bukan berarti tugas kita selesai di situ aja. Karena banyak yang ngerasa setelah mereka melakukan penjualan dan dirasa-rasa omsetnya besar, produk banyak yang keluar, banyak yang membeli, tapi di akhir bulan ternyata saldonya kosong atau bahkan mungkin minus, nggak bisa sanggup membayar beban-beban yang ada dalam perusahaan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, kawan-kawan. Penjualan itu tidak berdiri sendiri. Penjualan ada teman baiknya. Penjualan harus diiringi dengan salah satu komponen yang paling utama agar roda bisnis kita berjalan. Ibaratnya gini, penjualan adalah barang yang keluar. Kalau kita bayangkan sebuah roda, dia akan berputar kalau ada dua dorongan yang masuk ataupun yang keluar. Nah, kalau penjualan itu membantu produk yang kita produksikan keluar atau kita sebut dengan outflow, maka satu hal ini akan membantu kita menjalankan roda bisnis dengan sempurna, yaitu collection. Collection atau penagihan bukan sesuatu hal yang memalukan. Itu adalah hak karena kita sudah menyerahkan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan kita, maka kita pun memerlukan cash in, yaitu uang masuk untuk menggantikan biaya produksi, biaya jasa, dan keuntungan yang kita harapkan dari penjualan produk tersebut. Ini bukan sekedar mitos, tapi kenyataannya banyak di lapangan yang jualannya jago, tapi nagihnya loyo. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Sales tanpa collection itu bagai cinta tanpa komitmen. Mungkin manis di awal, tapi nyakitin di belakangnya. Kebanyakan orang mengukur performa atau keberhasilan bisnis yang dijalankan itu hanya dari penjualannya saja. Berapa omsetnya, berapa nilai produk yang keluar,
berapa invoice yang numpuk, dan kita sering banget ngeliat di beranda-beranda baik itu di Facebook, di TikTok, di Instagram, orang men-spill banyak invoice yang tercetak, banyak barang yang dikirimkan, oh sekarang saya 5.000 paket, sekarang saya 10.000 paket, invoice saya numpuk, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya, kalau kita hanya melihat dari satu sisi saja, maka itu akan menyesatkan untuk kita semua. Kita seolah-olah dalam benak kita yang paling utama adalah invoice numpuk, barang terjual banyak, paket terkirim banyak. Itu benar, tapi sekali lagi itu nggak berdiri sendirian. Dan invoice yang numpuk itu bukan uang, itu nggak bisa kita belanjakan. Itu adalah sebuah janji pembayaran. Janji bahwa produk yang kita berikan atau jasa yang sudah kita lakukan akan dikompensasi dalam bentuk nominal yang sudah sepakati bersama. Omset boleh aja besar, tapi kalau uang belum masuk, ya bisnis itu cuma halusinasi aja. Oke, sekarang kita bahas tentang collection. Collection itu adalah sebuah proses menagih pembayaran dari customer berdasarkan hal-hal yang sudah kita sepakati sebelumnya. Baik itu harganya, baik itu term of payment-nya, atau jangka waktu pembayarannya, dan juga cara bayarnya. Apakah melalui rekening, apakah melalui giro, atau melalui cek, atau juga pembayaran secara tunai. Dan di sini letak ujian kesabaran dan sistem yang kita bangun. Kebanyakan di antara kita akan gagal karena kita merasa nggak enak untuk menagih. Padahal itu adalah nyawa kita untuk menjalankan bisnis kita. Dan apalagi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang kita kenal. Kita senang dibeli, kita senang di order, daripada saat kita nagih, kita sungkan. Dan pada saat kita nagih pertama kali, lalu dijawab, nanti dulu ya, sabar sebentar, masih ada keperluan lain, pasti kok aku bayar, kita merasa sungkan untuk menagih kembali kepada orang-orang yang kita kenal tersebut. Kalau kamu nggak punya sistem collection yang rapi, maka bisnis kamu pelan-pelan akan kehabisan nafas. Dan bisa jadi berhenti sebelum dia sempat berkembang. Kenapa sih banyak orang yang gagal dalam melakukan collection? Yang pertama, tadi gue sampaikan, takut nagih. Mereka nggak enak, takut dibilang terlalu agresif, merusak relasi, merusak pertemanan, merusak hubungan yang sudah dibangun selama ini sebelum adanya transaksi jual beli. Lalu mereka juga yang kedua nggak punya SOP, nggak punya standar operating procedure. Bagaimana memfollow up tagihan pertama, lalu bagaimana script untuk memfollow up tagihan kedua, dan bagaimana action yang harus dilakukan pada saat masuk ke dalam tahap tagihan yang ketiga. Apakah didahului dengan sebuah reminder dalam pesan singkat, atau menggunakan surat resmi, atau melalui email, atau bahkan kita mengarrange sebuah meeting untuk melakukan pembahasan outstanding atau piutang yang belum dibayarkan oleh klien-klien kita atau customer kita. Dan bahkan jika perlu, kapan kita harus menggunakan pihak ketiga, dan ataupun kapan kita harus membawa perkara ini ke ranah hukum kalau memang tidak ada itikat baik dari customer tersebut untuk membayar apa yang menjadi hak kita. Yang ketiga, banyak juga yang nggak melakukan, yaitu nggak screening pelanggan di awal. Karena senang dapat orderan, karena senang dapat PO, maka diterima semuanya, diproduksi besar-besaran. Misalnya saja kita dapat PO orderan kaos, 10.000 kaos, banyak sekali. Dan kita merasa happy, kita merasa senang, kita merasa akan mendapat omset yang luar biasa. Dan mungkin dia melakukan DP, tapi hanya 20% atau 30%. Dan setelah itu kita nggak screening siapa yang melakukan order, dan berapa sih kemampuan bayar dia. Apakah selama ini dia punya track record yang baik di vendor-vendor lain, atau bahkan memang pihak ini memiliki catatan yang kurang baik di vendor-vendor lain. Kita bisa bertanya bahkan kepada yang kita anggap sebagai kompetitor kita. Kita harus cek background-nya, apakah dia ada kemampuan bayar, ada itikat baik untuk membayar, siapa relasinya, dan bagaimana cara dia mengenal kita. Apakah hanya melalui media sosial, atau melalui iklan yang kita targetkan, atau ada referensi dari orang yang kita kenal. Beda memang kalau kita melakukan penjualan secara direct ke retail dengan cara cash, secara tunai, baik kita itu buka toko di pinggir jalan atau di mall, atau kita melalui platform-platform penjualan, maka kita tidak perlu lagi ribut dengan namanya collection. Tapi kalau kita melakukan penjualan, misalnya saja dengan sistem distributor, dan karena kita ingin barang kita laku, kita memberikan insentif pada distributor kita, term of payment selama 1 bulan, atau 2 minggu, atau 45 hari, lalu kita lupa untuk menagih karena takut kita kehilangan distributor tersebut, karena takut tidak ada lagi yang membantu kita melakukan penjualan, maka disitulah pintu masuk bisnis kita akan kehilangan nafasnya. Dan yang keempat adalah kita terlalu sibuk pada omset tapi lupa pada cash. Akhirnya kita sibuk jual besar-besaran, menggunakan promo, diskon, mengiming-imingi tambahan bonus pada distributor kita, kepada pelanggan kita, agar segera mereka beli produk kita, agar terasa barang kita di gudang itu kosong, agar kita merasa bahwa yang kita lakukan itu sesuatu hal yang istimewa, kita mendapatkan omset yang besar, tapi ternyata kita lupa pada cash. Nggak ada uang masuk, maka roda bisnis pun nggak akan pernah berputar. Di sini, di segmen ini, kita akan bahas bagaimana caranya untuk men-treat the customer yang sama agar kita dapat tetap menjaga hubungan baik dengan customer kita atau distributor kita. Maka langkahnya adalah, pertama, bedakan antara tim sales dan collection.
Orang yang menjual berbeda dengan orang yang menagih. Karena kalau orang yang menjual sama dengan orang yang menagih, maka mungkin saja terjadi adanya friksi atau tidak enak dalam komunikasi. Tapi yang satu adalah sebagai good guy, yang satunya sebagai bad guy seolah-olah. Meskipun dalam sisi collection, sekali lagi, kita bukan melakukan kejahatan, kita bukan melakukan sebuah kriminal, tapi kita menjalankan sebuah sistem dan itu adalah hak kita untuk mendapatkan pembayaran karena kita sudah memberikan barang, kita sudah melakukan jasa yang diperlukan oleh customer kita. Yang kedua, jika temponya panjang, maka buatlah term sheet atau kontrak. Karena sekali lagi, kebanyakan di antara kita merasa enggan, merasa males urusan dengan sebuah legalitas administrasi, merasa itu ribet, sehingga kita mengabaikannya. Padahal pada saat ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kesepakatan itulah yang akan menjadi jalan tengah bagaimana kita menyelesaikannya bersama dengan cara yang baik. Dan ini pun yang selalu saya ingatkan, bahwa melakukan bisnis, maka kita juga harus aware dengan legalitas, dengan administrasi yang rapi. Yang ketiga, gunakan tools atau reminder. Sekarang banyak tools yang bisa membantu kita untuk mengingatkan berapa banyak piutang ada di luar. Banyak sekali software-software bahkan yang bersifat gratisan ataupun cloud yang dapat kita gunakan. Sehingga kita nggak lupa berapa banyak piutang kita di luar. Karena kalau kita sampai lupa dan kita nggak tahu lagi kepada siapa kita menagih, sudah pasti bisnis kita nggak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang keempat, sediakan insentif atau hadiah-hadiah kecil bagi customer-customer yang melakukan pembayaran. Yang tujuannya bukan menambahkan nilai, tapi meningkatkan emotional benefit atau engagement antara kita dengan klien kita. Dan mereka merasa happy, mereka merasa senang, ada layanan purna jual yang kita tawarkan kepada customer kita. Jadi, kalau kamu hari ini sudah berhasil melakukan penjualan dan bisnismu sedang mencatatkan omset yang luar biasa, jangan lupakan satu hal, yaitu uangnya udah masuk atau belum, collection-nya bagaimana. Karena bisnis bukan hanya sekedar jago jualan, tapi bagaimana juga menjaga arus masuk uang ke dalam perusahaan. Dan collection adalah nafas keberlangsungan dalam usaha yang sedang kita jalankan. Maka dari itu, jangan hanya jago jualan, jangan hanya jago buat produk, tapi juga siapkan sistem untuk melakukan penagihan. Saya Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.